pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Puncak arus balik di Bandara Palembang diprediksi 7 April mendatang. Gabungan Kelapa Sawit Indonesia mengajak semua pihak kompak mengembangkan bisnis kelapa sawit nasional. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Rabu 2 April 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Abbas Surya. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, puncak arus balik lebaran di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang diprediksi 7 April mendatang. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang diprediksi akan melayani seluruh total penumpang 12.500 selama arus mudik dan balik lebaran 2025 yang mengalami peningkatan sebesar 5,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada 7 April 2025, bertepatan dengan berakhirnya cuti bersama. General Manager Bandara SMB 2 Palembang R.Iwan Winaya Madar mengatakan maskapai telah menyiapkan 121 penerbangan tambahan dengan total 21.768 kursi ekstra untuk mengakomodasi lonjakan penumpang termasuk di arus balik. Adapun beberapa destinasi utama para pemudik meliputi Bandara Kuala Namu Medan, Kulon Progo Yogyakarta, Hang Nadiem Batam Jakarta, baik Bandara Cengkareng maupun Halim Perdana Kusuma, serta Bandara Juanda Surabaya. Di arus balik pun penumpang didominasi dari bandara tersebut. 222.278 penumpang yang nanti akan melakukan kegiatan arus mudik maupun balik angkutan lebaran tahun 2025. Jadi meningkat 5,26% dibandingkan tahun 2024. Ini lebaran banyak pedagang masih menutup kios dagangannya dan pembeli yang datang pun masih relatif sedikit. Hanya sebagian kecil pedagang yang membuka dagangannya. Salah seorang pedagang cabai, Nur, menjelaskan bahwa harga cabai merah mengalami penurunan harga. Meskipun penurunan tersebut belum signifikan, sebelum lebaran harga cabai merah dijual dengan harga Rp120.000 per kilo. Namun saat ini harga cabai merah dijual dengan harga Rp100.000 per kilo. Bawang merah dan bawang putih yang sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000 per kilo, namun saat ini dijual dengan Rp50.000 per kilo. Lagi sehari ini masih mahal kan? Berapa harga cabai sehari ini, Bu? Kau menakung ngeteng nih 100. Masih 100, Bu. Waktu sebelum lebaran tadi berapa, Bu, harganya, Bu? Kalau bawang Bawang apa? Masih 15 seperempat. Ya namun hari sudah lebaran ini pasti mahal kalau tulah deh. Kalau bawang putih, Bu, masih sama, Bu? Sama bayar. Berapa, Bu? Ya itulah kalau. Berapa, Bu, sebelum? Sama 15 kalau. Kami tidak kalah ya namanya kami belinya mahal jual pasti jual mahal kan? Benar. Namanya hari-hari biasa. Dari pantauan RRI, selain harga komoditi cabai, harga daging ayam juga mengalami penurunan harga pasca lebaran. Sebelum lebaran, harga daging ayam sempat mencapai Rp38.000 per kilo, namun saat ini turun menjadi Rp32.000 per kilo. Sementara itu, harga telur ayam dan beras tetap stabil, di mana harga telur ayam dijual Rp27.000 per kilo, sementara beras dijual dengan harga Rp15.000 per kilo. Nur menambahkan bahwa ia memilih untuk berdagang pada hari ketiga lebaran ini untuk memenuhi permintaan pelanggannya, seperti rumah makan yang mulai beroperasi kembali setelah libur lebaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan tengah menindaklanjuti laporan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR yang tidak sesuai ketentuan. Sebanyak 50 perusahaan swasta dilaporkan karena dugaan keterlambatan atau kekurangan dalam pembayaran THR karyawan mereka. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Disnakertrans Sumatera Selatan Edward Chandra mengungkapkan bahwa dari jumlah laporan yang masuk saat ini sudah ada sekitar 20 perusahaan yang sedang dalam proses pemeriksaan. Perusahaan yang dilaporkan berasal dari berbagai sektor usaha, termasuk retail dan perkebunan serta tersebar di berbagai kabupaten kota di Sumatera Selatan. Laporan terbanyak berasal dari kota Palembang.
Kita ke informasi berikutnya pendengar. Pasca Idul Fitri, Dignas Palembang mengimbau semua pihak yang terlibat dalam program makan bergizi gratis atau MBG kembali fokus dan evaluasi jalankan penyaluran MBG. Dinas Pendidikan Kota Palembang mengharapkan agar seluruh sekolah yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis dapat terus meningkatkan koordinasi dan melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut di semua sekolah yang telah melaksanakan. Tidak hanya melakukan peningkatan koordinasi bersama Dinas Pendidikan maupun semua pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan makan bergizi gratis, namun pihak sekolah juga dapat terus mendata semua siswa yang sekolah maupun tidak sekolah. Hal ini berkaitan dengan penyediaan makan bergizi gratis oleh pihak catering tersebut. Ya, mekanismenya seperti ini, dari pihak penyedia atau catering itu mengkonfirmasi kepada sekolah di pagi hari setelah jam masuk. Mungkin ada beberapa siswa yang tidak masuk, itu tetap yang diberi yang hanya yang masuk, yang tidak masuk tidak mendapatkan. Selain pihak sekolah, pihak catering juga diharapkan dapat melakukan kontrol terhadap penyaluran makan bergizi gratis saat akan dikirim ke sekolah. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya kekurangan standar makan bergizi gratis saat tiba di sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube Pro 1 Palembang. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, produksi terus stagnan. Gabungan Kelapa Sawit Indonesia mengajak semua pihak kompak mengembangkan bisnis kelapa sawit nasional. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengajak semua pihak untuk mempererat kekompakan dalam mengembangkan bisnis kelapa sawit nasional yang saat ini tengah menghadapi sejumlah ancaman serius. Ketua GAPKI Edi Martono mengungkapkan produktivitas kelapa sawit yang stagnan menjadi masalah serius dalam industri kelapa sawit di tanah air. Kondisi ini membuat angka ekspor kelapa sawit semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Edi mengatakan bisnis kelapa sawit saat ini juga semakin terancam dengan harganya yang semakin mahal dibandingkan dengan harga minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan berbagai macam minyak nabati lainnya. Belum lagi dengan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit lokal yang terus digaungkan oleh pihak tertentu. Jadi pertama memang harus kompak ya dalam ini, karena kita itu sekarang ini untuk tantangan ini ke depan itu bukan semakin mudah, semakin berat ya. Dengan sekarang ini produksi kita juga stagnan, kemudian kita sekarang ekspor kita juga turun karena harga minyak sawit itu sudah lebih tinggi dari minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak yang lain, minyak nabati lain. Nah inilah kemudian yang kedua adalah kampanye negatif. Kampanye negatif itu bukan hanya di luar negeri, di Indonesia juga ada. Nah itu seperti itu, dan saya meyakini bahwa kampanye negatif juga tidak akan pernah selesai karena ada persaingan gitu. Menghadapi kondisi ini, Edi berharap GAPKI bersama pemerintah daerah dapat saling bahu-membahu untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kelapa sawit. Salah satu caranya dengan mendorong para pemilik usaha kelapa sawit rakyat untuk bergabung bersama GAPKI. Riana Pridani melaporkan. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Polisi M. Zulkarnain menegaskan bila anggotanya terdapat perilaku pengedar narkoba akan ditindak tegas. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan bersama Satres Narkoba Polrestabes Palembang berhasil memusnahkan barang bukti narkotika sebanyak 17,53 kg sabu dan 1.032 butir pil ekstasi belum lama ini. Dalam proses pemusnahan, sabu-sabu dan pil ekstasi dilarutkan dengan menggunakan campuran cairan pembersih dan air, kemudian dihancurkan dengan blender khusus yang telah dimodifikasi menggunakan mesin bor. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Polisi M. Zulkarnain sangatlah mengapresiasi
kerja keras jajaran kepolisian dalam menggagalkan peredaran narkotika yang terus mengancam masyarakat. Musnahan ini kan merupakan amanat daripada peraturan yang ada, bahwa setelah dalam proses penyidikan, disisihkan, diuji lab, dan kita harus memusnahkan. Dalam pemusnahan juga kita ada beberapa prosedur, kita periksakan dulu di lapor, barang itu benar atau tidak, baru kita musnahkan. Untuk personil kan ini kan salah satunya ada yang dari anggota Polrestabes juga kan, yang nangkepnya kan 8 kilo ini. Apakah ada prestasi khusus untuk pasti. Anggota unit 3 itu, Jenderal? Jadi kita ada dewan pemberian penghargaan kepada personil yang berprestasi. Tentunya setiap bulan ini kita rapatkan personil yang berprestasi dari Polres-Polres, kita kumpulir, ya termasuk salah satunya dari Polrestabes ini. Begitu juga yang melanggar. Yang melanggar setiap bulan juga kita evaluasi dan kita berikan punishment. Tadi berapa? 8 kilo ya? 17 kilo ya? Sabu. Sama berapa ratus ribu ekstasi tadi? 177 ribu ya? Oke. Dari 12 tersangka yang diamankan itu statusnya sebagai pengedar, BD atau seperti apa saja? Ya tentunya pengedar, karena kita kan pemakai, kita ada kebijakan, dia pemakai itu akan kita rehab karena dia korban. Menurutnya, pihaknya memberikan penghargaan tinggi atas upaya yang telah dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dan Polrestabes Palembang. Hal ini adalah langkah nyata dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Pemusnahan barang bukti ini menjadi bukti komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memerangi peredaran narkotika terutama yang berasal dari jaringan internasional. Pemberantasan narkotika merupakan bagian program nasional yang Pemberantasan narkoba merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan Presiden, Kapolri, serta menjadi prioritas Polda Sumatera Selatan. Pihaknya akan terus menindak tegas para pelaku yang mencoba mengedarkan barang haram tersebut. Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan narkotika. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Kita ke berita olahraga, pendengar. Manajemen Sriwijaya FC bergerak cepat mendatangkan pemain baru untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim depan. Manajemen Sriwijaya FC mulai bergerak cepat dalam mencari pemain baru untuk menghadapi musim kompetisi Pegadaian Liga 2 tahun 2025-2026. Manajemen klub terlihat serius dalam merombak tim dengan merekrut sejumlah pemain baru demi memperbaiki performa setelah musim lalu harus berjuang di zona degradasi. Sebelumnya, Direktur Olahraga PT SOM Anggoro Pranjesta telah mempublikasikan 4 nama pemain yang dipastikan bergabung, yaitu Randy Juliansa, Zultan Ziko, Muhammad Fadil, dan juga Yogi Novrian. Selain itu, sejumlah nama lain yang pernah memperkuat Sriwijaya FC juga disebut siap kembali, di antaranya Otto Kapisa, Muhammad Farhan, Tri Hamdani, Zakaria, dan juga Hafid Ibrahim. Langkah cepat manajemen ini menjadi sinyal bahwa Sriwijaya FC tidak ingin sekedar bertahan di Liga 2, melainkan berambisi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ya, ini tentunya kalau memang tidak kita lakukan, tentunya akan menyulitkan bagi kami Sriwijaya FC untuk mendapatkan pemain-pemain yang memang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan visi dan misi dari kami ke depannya. Sehingga ini langkah perlu dilakukan segera, dan memang kita langsung melakukan gerak cepat untuk itu. Dan di minggu terakhir ini kita juga sudah melakukan beberapa deal dengan pemain-pemain yang kami incar tentunya, sehingga ini menjadi modal dasar yang cukup baik bagi tim untuk menatap kompetisi musim 2005-2006. Dengan 9 pemain anyar yang sudah masuk dalam radar rekrutan, Sriwijaya FC masih berpotensi mendatangkan lebih banyak pemain untuk memperkuat lini krusial. Manajemen klub juga memutuskan untuk memprioritaskan pemain muda lokal asal Sumatera Selatan sebagai salah satu dari visi jangka panjang dan juga membangun tim yang lebih solid dan juga beridentitas kuat. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini. Di antaranya puncak arus balik lebaran di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang diprediksi 7 April mendatang. Produksi terus stagnan, Gabungan Kelapa Sawit Indonesia mengajak semua pihak kompak mengembangkan bisnis kelapa sawit nasional. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Saya Abbas Surya, selamat siang. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa.